Apakah bisa sih kita sebagai manusia yang tadi dikatakan seperti debu, abu, kita manusia yang berdosa, bernegosiasi dengan Allah? Ya, saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama memulai acara kita pada saat ini, mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus terlebih dahulu. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, melalui acara dan pemahaman Alkitab yang saat ini kami akan dengarkan bersama, kami renungkan bersama, kami percaya kami akan semakin memperluas cara berpikir kami, iman kami semakin bertumbuh, berkembang, dan wawasan kami di dalam beriman pun akan semakin luas. Sehingga ketika kami harus berhadapan dengan realita kehidupan sehari-hari, kami mampu menyikapi berbagai permasalahan tersebut dengan dasar iman yang kuat, dengan dasar relasi yang kuat bersama dengan Engkau, Allah yang selalu bersama dengan kami, menemani perjalanan hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyediakan diri kami dan kami meluangkan waktu kami, memberikan waktu kami untuk kami bersama-sama menumbuhkan iman kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memberikan diri kami seutuhnya. Amin. Ya, saudara-saudara, ketika kita sedang berbagi pergumulan dan berbagi cerita atau problem di dalam hidup kita dengan teman kita, pernah nggak mendengar teman kita kemudian memberikan tanggapan demikian? Sudahlah, ini semua kehendak Allah. Turutin saja, jalanin saja. Sudahlah, ini yang Allah inginkan di dalam hidupmu. Atau justru kita yang berkata dalam diri kita, oh ya sudah, ini yang Allah inginkan di dalam hidupku. Pernah nggak ada teman kita yang berkata demikian? Atau kemudian ketika kita sedang asik-asiknya bercerita dan kemudian teman kita justru menanggapi, sudah, tidak usah mempertanyakan kehendak Allah. Sudah, percaya saja pada Allah. Dia pasti tahu yang lebih baik untuk anak-anaknya. Sudah, percaya saja, Allah punya rancangan yang jauh lebih indah untuk anak-anaknya. Pernah mendengar kalimat-kalimat demikian? Kalau pernah, tentu saya mau berkata bahwa kalimat yang disampaikan oleh teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian itu tidak salah. Namun menjadi salah ketika kalimat itu diucapkan dalam wujud kepasrahan yang membuat kita sebagai manusia tidak ada daya juangnya lagi. Artinya, kalimat itu disampaikan karena sudah cuek dan tidak mau berpikir. Ya sudah, pokoknya ada masalah seperti ini, sudah semuanya serahkan pada Allah saja. Allah tahu yang terbaik kok untuk anak-anaknya. Sudahlah, kita cuma manusia. Sebagai manusia, kita tidak bisa punya kuasa apapun untuk mengubah nasib ataupun tujuan hidup kita. Sudahlah, Allah yang tahu lebih banyak tentang jalan hidup kita sebagai anak-anaknya. Nah, kalau sudah sampai pada tahap pemikiran seperti itu, itulah yang menjadi berbahaya bagi pertumbuhan iman. Sikap seperti ini disebut fatalisme, yaitu manusia tidak memiliki kuasa untuk mengubah nasib atau menentukan tujuan hidup. Atau bahkan manusia tidak layak lagi bernegosiasi dengan Allah. Seperti judul yang kita renungkan saat ini, bernegosiasi dengan Allah. Nah, saudara-saudara, mungkin ketika kita membaca judul ini, kita akan langsung kaget. Mendengarnya pun pasti lebih kaget. Wow, bernegosiasi dengan Allah. Siapa kita? Apakah kita sama dengan Allah? Apakah kita jauh merasa lebih tahu dibanding Allah? Tentu akan ada banyak pertanyaan yang muncul, dan tentunya pertanyaan itu terkait dengan kesadaran diri kita sebagai seorang manusia. Siapa manusia sampai dia layak untuk bernegosiasi dengan Allah? Oleh sebab itu, mari kita bersama melihat apa pandangan banyak orang, dan mungkin itu juga pandangan yang ada dalam diri kita tentang bagaimana kita memandang kemanusiaan kita secara iman. Argumen yang pertama kali keluar, dasar iman yang pertama kali keluar adalah manusia adalah pribadi yang berdosa. Kalimat itu
Dasar iman itu tidak salah. Ya, kita semua adalah anak-anak Allah yang berdosa. Namun menjadi berbahaya ketika kita menganggap diri kita berdosa dan menganggap bahwa segala hal yang direncanakan dan dikerjakan oleh manusia dan dikerjakan oleh kita buruk total. Semuanya buruk, tidak ada yang baik satupun. Bahwa di dalam keberdosaan kita, Allah tetap mengasihi kita dan kita adalah menjadi manusia yang baik, sempurna, itu tidak akan hilang. Yang berbahaya adalah jika kita punya pandangan semua yang kita kerjakan, semua yang kita rencanakan buruk dan tidak ada yang baik. Yang kedua adalah kita sebagai manusia hanya melaksanakan jalan Allah. Kalau kita sebagai manusia hanya melaksanakan jalan Allah, itu artinya kita menjadi seorang robot di mata Allah. Lalu untuk apa kita mempunyai kehendak bebas? Lalu untuk apa Allah menganugerahi kita dengan akal, budi, hikmat untuk mempertimbangkan berbagai keputusan di dalam hidup kalau semua jalan sudah ditentukan oleh Allah dan kita hanya melaksanakan jalannya Allah? Yang ketiga adalah kita menganggap bahwa kita sebagai manusia ini hanyalah butiran debu. Dan itu bisa saudara-saudara jumpai dalam kitab Mazmur 103 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Namun itu artinya bukan mau mengajak kita bahwa kita ini tidak ada artinya apa-apa. Ayat tersebut justru mau mengajak kita untuk menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam semesta yang begitu besar ini. Kita adalah makhluk yang rapuh dan lemah sehingga kita membutuhkan Allah. Bukan bermaksud mau merendahkan kita dan mau menyepelekan kita sebagai manusia. Lalu dengan berbagai hal yang demikian, kita kemudian memiliki sebuah pandangan bahwa kita sebagai manusia tidak pantas untuk mempertanyakan kehendak Allah. Karena kita sebagai manusia yang berdosa, kita punya pikiran-pikiran yang buruk. Ya sudah, pasrahkan semuanya pada Allah, pasti baik. Ya sudah, serahkan semuanya pada Allah, pasti jadinya sempurna. Kalau seperti itu, maka sia-sialah Allah memberikan kita akal budi dan juga hikmat. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Apakah Allah yang menciptakan kita ini menciptakan kita sebagai manusia hanya sebagai alat atau bahkan seperti mesin yang dikendalikan sepenuhnya oleh Allah? Apakah Allah yang ada dalam pikiran dan hati saudara-saudara adalah Allah yang seperti diktator, memerintah tanpa mau mendengarkan isi hati dan keluhan kita, dan bahkan tidak mau mendengarkan suara kita sedikit pun, tidak mau mendengarkan pertimbangan-pertimbangan kita sedikit pun? Apakah Allah yang kita imani itu adalah Allah yang sangat tertutup? Apakah Allah tidak terbuka terhadap pergumulan kita, isi hati kita sebagai umatnya? Dan apakah Allah yang kita imani itu adalah pribadi yang sangat kaku? Sampai-sampai kalau sudah punya ketetapan, kalau sudah punya keputusan, suara manusia-manusia yang berdosa tidak akan didengarkan. Dan bahkan tidak akan digubris, tidak akan didengarkan, tidak akan dipedulikan. Apakah Allah adalah Allah yang seperti itu? Mari kita mau melihat bersama, apakah bisa sih kita sebagai manusia yang tadi dikatakan seperti debu, abu, kita manusia yang berdosa bernegosiasi dengan Allah? Apakah mungkin? Mari kita lihat bersama dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-18, kisah tentang Sodom dan Gomora, ayat ke-8, pasal ke-18, dan kita mau melihat bersama ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-33. Kita akan melihat bacaan kita kali ini sedikit demi sedikit. Kita lihat bersama di ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan, "Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini?" Dari kalimat itu kita bisa melihat Allah adalah Allah yang terbuka. Allah bahkan memikirkan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham
apa yang hendak kulakukan ini. Artinya Allah memikirkan dan Allah memiliki kemungkinan untuk menyampaikan kepada Abraham sebagai umatnya isi hati Allah terhadap pergumulan dunia. Allah tidak tertutup, Allah terbuka untuk berdiskusi dengan umatnya. Jelas, hal ini tidak seperti pandangan selama ini yang menekankan bahwa Allah itu otoriter. Isi hati Allah harus dilaksanakan oleh manusia sepenuhnya, manusia tidak boleh berpendapat sama sekali. Seolah-olah Allah bertindak tanpa mempertimbangkan manusia. Tapi ternyata dalam ayat 17 tadi kita bisa melihat bahwa Allah membuka ruang untuk berdiskusi dan bahkan Allah mengutarakan isi hatinya. Dan bahkan kalau kita nanti melihat teks ini lebih dalam, Allah juga terbuka untuk mendengarkan negosiasi, mendengarkan isi hati umatnya. Dan di sini kita bisa melihat di ayatnya yang ke-20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Bayangkan, Allah mengajak Abraham untuk berdiskusi dan bahkan Allah membagikan isi hatinya kepada Abraham tentang Sodom dan Gomora. Setelah itu, ketika Allah membagikan isi hatinya, apa yang dilakukan Abraham? Apakah Abraham diam saja? Apakah Abraham kemudian iya saja? Ternyata kita bisa melihat di ayatnya yang ke-23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat Abraham bernegosiasi. Sebagai manusia, Abraham mempertanyakan Tuhan. Abraham bertanya. Ketika Allah menyampaikan isi hatinya, Abraham kemudian bertanya, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Wow, Abraham mempertanyakan. Abraham bertanya. Lalu kita bisa melihat di ayatnya yang ke-24, Abraham mulai bernegosiasi. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Dan bahkan di ayat yang ke-25 kita akan menjumpai Abraham begitu keras memprotes Allah. Abraham berkata, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Masa iya engkau akan menghukum orang benar itu bersama dengan orang fasik, seolah-olah orang benar itu juga orang fasik? Bayangkan, ini adalah protes Abraham secara nyata, secara terang-terangan kepada Allah. Abraham memprotes pemikiran Allah dengan keras. Bandingkan dengan kita yang biasanya, oh ya sudah, ini adalah kehendak Allah. Oh ya sudah, aku harus ikut jalan Allah sepenuhnya. Oh ya sudahlah, jalan Allah untukku seperti ini. Tentu sikap itu baik, tapi harus diimbangi dengan proses untuk berdialog, berkomunikasi terus-menerus dengan Allah. Dan kemudian jika kita lihat dalam teks berikutnya, Allah ketika diprotes oleh Abraham dengan begitu keras, Allah tidak marah dan bahkan Allah menerima negosiasi Abraham di awal. Allah tidak marah. Dan Allah kemudian menjawab, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Dan di sini kita bisa melihat ayat selanjutnya, setelah Allah mau untuk menerima negosiasi dari Abraham, kalau ada 50 orang benar saja, aku akan mengampuni. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Apa yang terjadi dalam diri Abraham? Abraham kemudian sadar
Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Jadi dalam teks ini kita juga melihat bahwa ketika Abraham mengajukan protesnya kepada Allah, dan setelah Allah menjawab, itu yang membuat Abraham sadar, oh iya, aku ini sebenarnya adalah pribadi yang hanyalah debu dan abu. Namun sekalipun Abraham sadar tentang keberadaan diri yang tidak sebanding dengan Allah, Abraham tidak berhenti bernegosiasi. Abraham tidak kemudian stop. Oh ya sudah, aku debu dan abu. Ya sudah, aku tidak akan protes kepada Tuhan, aku tidak akan bernegosiasi lagi. Terserah suka-sukanya Tuhan, terserah jalannya Tuhan, pasti yang terbaik. Ternyata setelah Abraham sadar bahwa dirinya adalah debu dan abu, Abraham tetap bernegosiasi dengan Allah. Kita mau melihat bersama proses negosiasinya. Di ayatnya yang ke-28 sampai dengan nanti di akhir, kita bisa melihat Abraham menawar sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang. Apa yang terjadi dan apa yang dijawab oleh Allah? Aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Diterima nih. Lalu Abraham melanjutkan negosiasinya lagi. Kalau 40 saja didapati di sana. Allah berkata, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Allah mau untuk bernegosiasi dengan Abraham, bahkan mengikuti keinginannya Abraham. Kita bisa lihat lagi setelah dari 50, 45, 40, Abraham berkata dengan sangat sopan dan rendah hati, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Kalau 30 didapati di sana. Dari 50, 45, 40, 30, Allah tetap berkata, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Lalu Abraham berkata lagi, aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Lalu Abraham pun berkata sekali lagi, sekiranya 10 didapati di sana. Abraham bertanya, Allah pun menjawab, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Nah, saudara-saudara, dari kisah Abraham dan Allah yang begitu dekat, begitu intim ini, kita bisa melihat bahwa negosiasi dengan Allah ini tidak soal bargaining power atau bargaining position kita, tawar-menawar kekuatan, tawar-menawar kita dengan Allah. Biasanya kalau kita melakukan negosiasi dengan seseorang, kita mengenal istilah kekuatan tawar-menawar. Siapa kita sehingga kita bisa melakukan tawar-menawar dengan orang yang kita ajak bernegosiasi? Kalau kita punya sesuatu yang itu menjadi kekuatan kita berani melakukan negosiasi. Artinya kita berani karena kita punya sesuatu hal yang itu layak membuat kita bernegosiasi. Tapi bernegosiasi dengan Allah bukan soal kita punya sesuatu yang layak. Karena manusia tidak memiliki hal tersebut. Manusia sesungguhnya tidak layak di hadapan Allah, bahkan untuk berbicara sekalipun. Tapi Allah yang melayakkan manusia. Manusia dilayakkan oleh Allah. Sehingga manusia bisa berdiskusi dengan Allah, bahkan mengungkapkan seluruh hatinya. Jadi ketika bernegosiasi dengan Allah, ini tidak mau bicara soal manusia itu punya power, punya kuasa, punya posisi yang setara dengan Allah. Bukan. Ini bicara tentang Allah yang justru mau merangkul isi hati umatnya, Allah yang mau mendengarkan isi hati umatnya, Allah yang mau memahami dan bahkan mau menggambarkan bahwa Allah tidak otoriter, Allah tidak kaku, sehingga Allah memungkinkan untuk diajak bernegosiasi. Alasan yang berikutnya adalah karena Allah mengajak kita sebagai kawan sekerjanya Allah. Dan lebih tepatnya adalah kita kawan sekerja yang dipilih oleh Allah. Di kisah Kejadian pun diceritakan bahwa Allah memberikan kepercayaan pada umatnya untuk mengelola bumi.
Artinya apa? Allah menjadikan kita sebagai manusia yang dari debu dan abu dari tanah untuk menjadi kawan sekerja Allah. Dan bahkan yang menarik secara teologis, Allah menjadikan manusia itu sebagai sahabat. Dan di dalam teks Alkitab, di dalam Kejadian pada saat penciptaan, Allah menciptakan manusia ini hampir sama dengan Allah. Kalau hampir sama itu memang tidak sama, tetapi ada banyak kesamaannya dengan Allah. Artinya Allah secara khusus menjadikan seorang manusia ini sebagai sahabatnya. Kalau sebagai sahabat, artinya manusia bisa diajak berdiskusi dengan Allah, dan manusia bisa mengajak Allah berdiskusi. Karena Allah memahami isi hati kawan sekerjanya, Allah menjadikan kita sebagai kawan sekerja untuk bernegosiasi, untuk berdiskusi. Nah, saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat keindahan teks Alkitab kita. Dan kita menjadikan dasar Alkitab kita ini sebagai dasar untuk kita bergumul dengan Allah di dalam menghadapi realita hidup sehari-hari. Bernegosiasi dengan Allah itu artinya tidak memaksakan kehendak. Yang namanya negosiasi itu tidak memaksakan kehendak, tapi kita mencoba berpendapat dengan Allah, kita mencoba mengungkapkan isi hati kita secara jujur, secara terbuka apa adanya, dan kita menyampaikan keinginan-keinginan kita. Bernegosiasi bukan memaksakan, namun kita menyampaikan secara jujur. Bila akhirnya tidak terwujud, proses negosiasi itulah yang mengajarkan kita untuk belajar menerima. Tidak selamanya hasil akhir negosiasi itu seperti yang kita inginkan, tapi ada kalanya juga seperti yang kita inginkan. Kalau kita lihat dalam kisah ini, Abraham mendapatkan hasil akhir yang memuaskan. Bayangkan, tiap proses negosiasi bersama dengan Allah selalu disetujui dengan Allah. Dari 50, 45, 30, 20 semuanya disetujui oleh Allah. Tapi keinginan Abraham tidak tercapai, yaitu agar Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Sodom dan Gomora tetap harus hancur. Tapi itu bukan karena Allah, namun karena kedegilan hati masyarakat Sodom dan Gomora. Kita mau lihat di sini bahwa Allah mau bernegosiasi, bahkan mau melunakkan hatinya. Jadi bukan berarti Allah tidak menjawab doa Abraham. Allah menjawab. Tapi itu Sodom dan Gomora hancur karena mereka sendiri. Kita mau lihat juga siapa lagi yang bernegosiasi dengan Allah. Saya sebutkan satu nama dan mungkin kita semua akan kaget. Tokoh perjanjian baru. Siapa? Yesus. Yesus pun bernegosiasi dengan Bapaknya. Kaget? Mungkin kita akan berkata, oh wajar, Yesus anak Allah. Tapi saat itu Yesus juga sepenuhnya manusia yang punya rasa takut, punya pergumulan. Di mana Yesus bernegosiasi dengan Bapaknya? Ketika Yesus harus menghadapi salib. Yesus berkata, bila boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu proses negosiasi. Dan akhirnya apa yang terjadi jika Abraham dijawab oleh Allah? Yesus kemudian harus tetap menerima salib. Sebagai manusia, jawaban dari keinginan Yesus tidak tercapai. Tapi Yesus bernegosiasi dengan Bapaknya. Dan Yesus pun sudah menyediakan diri untuk belajar menerima. Bukan kehendakmu, namun biar kehendakmu yang jadi. Artinya, negosiasi, sekali lagi saya tekankan, bukan memaksakan kehendak. Justru proses negosiasi ini adalah proses kita belajar untuk menerima. Proses negosiasi adalah belajar mengungkapkan isi hati sejujurnya kepada Allah. Nah, saudara-saudara, setiap kita pasti pernah punya keinginan yang itu pasti disampaikan pada Allah melalui doa. Semuanya pasti pernah. Ada yang dijawab sesuai keinginan kita, ada yang tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita, dan bahkan ada yang dijawabnya berkebalikan. Nah, saudara-saudara, saya sendiri pernah nih bernegosiasi dengan Allah saat saya masih SMA dulu.
Saat SMA saya itu kepengennya sekolah di Solo. Sebut saja sekolahnya saat itu Regina Pacis Ursulin. Saya ingin masuk ke SMA itu. Saya ingin masuk ke situ karena teman-teman saya banyak di SMA itu. Tapi ternyata Allah berkata lain. Saya harus masuk ke SMA Satya Wacana di Salatiga. Sebagai manusia saya ingin protes. Sebagai manusia saya ingin betul-betul keluar. Tapi ternyata Allah tetap menginginkan saya untuk di SMA Lab Satya Wacana Salatiga. Dari situlah saya belajar untuk menerima yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup saya. Berat, sangat berat. Di tahun pertama saya sudah berkata kepada mama saya pengen pindah dari sekolah ini, saya nggak betah. Saya punya teman-teman saya di Solo di SMA Ursulin, saya pengen masuk situ. Itu keinginan saya sebagai manusia. Tapi setelah dicoba ternyata saya tetap harus masuknya di SMA Satya Wacana. Ini hal sederhana, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bisa melihat inilah proses negosiasi dengan Allah. Dalam cerita saya, ketika saya bernegosiasi dengan Allah, Allah tidak menjawab keinginan saya. Namun ternyata setelah saya ikuti terus-menerus 3 tahun berproses, setelah lulus dari SMA, saya baru tahu kalau dulu saya masuk di SMA Ursulin, belum tentu saya akan dibentuk dengan pendidikan yang kritis. Di SMA itu saya diajar untuk menjadi pribadi yang dewasa, bertanggung jawab, kritis, berani untuk mempertanyakan beberapa hal yang itu tidak sesuai dengan hal-hal pada umumnya. Saya diajak untuk bisa kreatif di masa SMA. Itu hal yang saya butuhkan ternyata untuk perkuliahan saya. Saya membayangkan jika saya tidak menerima kehendak Allah itu melalui proses negosiasi, maka sampai detik ini saya akan tetap berkata, ya sudahlah, saya tidak punya apapun yang bisa saya pelajari atau hayati karena saya hanya menjalankan kehendak Allah. Tapi saat saya selesai dari SMA Lab, saya bisa berkata, saya menerima jalan Allah bagi hidup saya melalui proses di SMA Lab School saat itu. Inilah proses negosiasi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, menerima sesuatu dari Allah, kita tidak hanya asal menerima secara pasrah, tapi kita menerimanya dengan kesadaran bahwa, oh iya, aku menerima ini. Melalui proses negosiasi, bukan hanya asal menerima. Artinya, ketika kita bernegosiasi dengan Allah, ini sebenarnya kita sedang mencari titik temu antara Allah dan manusia. Allah tidak hanya sekedar mengajak manusia ikut jalannya, atau kita tidak hanya sekedar memaksakan Allah untuk ikut maunya kita, tetapi kita sedang mencari titik temu, karena Allah adalah Allah yang terbuka. Di dalam proses negosiasi pasti akan ada selalu perbedaan pendapat dan bahkan protes. Tapi melalui proses negosiasi yang jujur dan terbuka akan selalu ada titik temu. Bernegosiasi dengan Allah adalah bagian membangun relasi yang jujur bersama Allah. Dengan kejujuran dan keterbukaan itulah relasi bersama dengan Allah akan semakin kuat dan dekat. Melalui diskusi dengan Allah akan ada titik temu antara Allah dan manusia yang memungkinkan keduanya bekerja dan berjalan bersama. Jadi saudara-saudara, tidak perlu takut untuk bernegosiasi dengan Allah. Dia bukan Allah yang otoriter. Tidak perlu takut bernegosiasi dengan Allah. Allah selalu membuka diri. Tidak perlu takut untuk bernegosiasi dengan Allah, karena Allah selalu mau mendengarkan isi hati kita. Dan bahkan bernegosiasilah dengan Allah, sehingga kita bisa menerima kehendak Allah dengan kesadaran, bukan hanya asal menerima tanpa tahu yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. God bless. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang selalu membuka diri dan hati untuk mendengarkan keluhan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami berani mengungkapkan isi hati kami secara jujur, sehingga relasi antara diri kami dan Allah semakin dekat dan kuat. Setiap proses negosiasi
antara diri kami dan Engkau adalah proses untuk membangun kedekatan, sehingga kami semakin mengerti dan mengenal Engkau. Kami semakin mengerti jalan Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, dan Tuhan mengerti yang menjadi keinginan kami. Karena dengan seperti itulah proses negosiasi berjalan dengan baik, dan kami dengan Allah pun akan saling menerima dan memahami. Inilah doa kami, tekad kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami menyerahkan kehidupan kami ini. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.